Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter lagi ya guys ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai video ini lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, pasukan Western Heaven berhasil memasuki penjara bawah tanah atas info yang dibeberkan langsung oleh Tang Sadok yang udah kalah. Anehnya, pasukan Western Heaven cuma menemukan kerangka manusia di penjara tersebut, dan selagi mereka kebingungan itulah Taekyung membantai mereka satu persatu dengan sadis dan juga senyap layaknya seorang assassin. Dalam waktu yang singkat, pasukan Western Heaven udah tewas semuanya. Bahkan ditumpuk oleh Taekyung di satu tempat. Ngelihat para mayat tersebut, Taekyung bilang dalam hati, "Omong-omong, kenapa mereka udah sampai sejauh ini? Artinya garis pertahanan terakhir udah ditembus kah? Apa Cheongpung baik-baik aja ya?" Dia sih pastinya baik-baik aja kan. Siapa sangka para mayat itu Taekyung tumpuk di ruangan selnya milik Cheon Reokma yang membuat dia sangat kesal. Namun sayangnya si kakek itu cuma bisa menatap penuh kemarahan akibat Taekyung menyegel meridian si kakek sebelumnya. Usai meridiannya dibuka, si kakek pun langsung nanya dengan keras, "Apa yang sedang kau lakukan? Kau nggak lihat? Aku kan sedang memindahkan mayat," jawab Taekyung seenaknya. Si kakek pun membalas, "Bukan itu maksudku. Kenapa kau memindahkan mayat-mayat itu di sini? Jangan teriak-teriak boy. Sekali lagi kau berteriak, aku akan menyegel aliran darahmu, bukan titik tekananmu," kata Taekyung yang menyuruh agar si kakek bicara dengan nada yang rendah. Yang bikin si kakek heran, kenapa cuma dia seorang yang masih ada di penjara tersebut? Mana tahanan yang lain? Berhubung Taekyung nggak mau ngasih jawaban, Cheon Reokma langsung nanya hal lain. Apakah keberadaan para mayat ini artinya ada terjadi sesuatu dengan Klantang? Taekyung mengiyakan dengan tatapan tajam kalau Dark Heaven udah datang menyerang Klantang, yang membuat mata si kakek terbuka dengan lebarnya. Menurut dugaan Taekyung, aula luar udah pasti runtuh, sedangkan aula dalam sedang berada di tengah pertarungan yang sengit. Situasinya sangat buruk untuk saat ini. Mendengarkan itu, Cheon Reokma pun bilang, "Kau pasti udah menginterogasi salah satu dari mereka bukan? Aku nanya siapa yang memimpin mereka saat ini." Taekyung ngejawab, "Tajam juga ya instingmu kek. Banyak dari mereka yang langsung bunuh diri ketika aku menginterogasi. Jadi aku nggak bisa menggali informasi lebih detail lagi. Namun aku berhasil mendapatkan sebuah julukan, Western Heaven Demon Lord." Spontan mata si kakek kembali terbuka dengan lebarnya mendengarkan nama julukan itu. Namun kali ini dia nggak cuma kaget doang. Untuk pertama kalinya si kakek berdiri dengan kaki buntung di hadapan Taekyung sembari bilang, "Bajingan itu! Jadi bajingan itu masih hidup. Gimana dengan pemimpin kultus? Apa yang terjadi padanya?" tanya si kakek sambil mendekatkan wajahnya ke MC kita. Taekyung pun ngejawab, "Ya mana aku tahu. Aku bahkan baru pertama kali mendengarkan julukan Western Heaven Demon Lord. Toh kultus demonik juga nggak punya akun sosmed resmi juga. Jadi mungkin aja dia habis makan malam dan sedang tidur saat ini." Namun tiba-tiba Cheon Reokma terkekeh karena seperti inilah akhirnya. Begitu si kakek kembali duduk, Taekyung pun nanya apa hubungan antara kultus demonik dan juga Dark Heaven. Lalu siapa Western Heaven Demon Lord sebenarnya? Cheon Reokma ngejawab, dia adalah salah satu dari 4 Guardian Envoy kultus demonik, seorang yang paling dekat dengan melayani pemimpin, sekaligus orang yang telah menghasutnya. Suatu hari dia tiba-tiba aja mulai memanggil dirinya sebagai Demon Lord dari Western Heaven. Itulah awal dari semuanya. Belum sempat Cheon Reokma cerita lebih lanjut, tiba-tiba terjadi suara dan getaran hebat di penjara bawah tanah yang membuat Taekyung tersentak kaget saat itu. Kita mundur sebentar ke beberapa menit sebelumnya. Terlihat Demon Lord memasuki penjara bawah tanah yang kosong. Padahal dia tahu ada 20 orang pasukannya yang memasuki ke penjara tersebut. Ngelihat gak ada jejak sedikit pun, Demon Lord menduga kalau yang membantai mereka adalah orang yang hebat, sampai-sampai pasukannya gak punya kesempatan untuk melawan.
sambil terus menyusuri penjara. Dan dalam hatinya Demon Lord pun bilang, berhubung Kelantang udah diambang kehancuran, gak mungkin ada para ahli dari Kelantang yang menjaga orang-orang asing di sini. Jika apa yang dikatakan dengan Tang Sadok itu benar, maka artinya tinggal tersisa 3 orang di penjara bawah tanah ini. Tabib dewa itu nggak punya kekuatan untuk bertarung. Fire King bahkan belum siuman pastinya. Kalau begitu tinggal 1 orang yang tersisa, Sleeping Dragon of Sanxi, Jin Taikyung. Berdasarkan ucapan dari Blood Lord, dia bocah paling arogan, gigih, dan gak sabaran di dunia ini. Dia mampu bertahan hidup bahkan ketika melawan Blood Lord sekalipun. Tapi keberuntungan gak akan datang 2 kali. Kali ini gak ada Sword Saint yang membantu, dan gak ada tempat untuk kabur juga. Tiba-tiba langkah Demon Lord terhenti karena ngelihat lorong buntu yang membuat dia kesal. Sialan, mereka membuat labirin yang merepotkan, kata Demon Lord sembari mengaktifkan aura demonik di tangannya untuk kemudian meledakkan dinding itu sampai tembus ke lorong lainnya. Persis saat Demon Lord udah melewati lubang yang besar tersebut, tiba-tiba sebuah pisau melesat ke arahnya dari samping, dan hebatnya dia mampu menangkap pisau itu bahkan tanpa perlu melirik sedikit pun. Sesudahnya Demon Lord pun tersenyum dan dia bilang, kau pasti Jin Taikyung, bukan? Sontak MC kita yang bersembunyi di balik dinding terkejut karena musuh yang muncul udah tahu tentang identitasnya. Taikyung pun mencoba mengatur napas, menjaga tekadnya tetap kuat. Barulah dia keluar dari persembunyian. Untuk sesaat, adu sindir pun berlangsung antara Demon Lord dan Jin Taikyung. Dan begitu Taikyung mendengar musuhnya itu temenan dengan Blood Lord, dia pun bilang, Blood Lord ya, kau Demon Lord dari Western Heaven itu bukan? Kudengar tanganmu buntung sebelah. Si kawan itu ngejawab, tadinya aku memang cuma punya 1 tangan sampai 10 hari yang lalu, tapi aku menyatukannya kembali. Ini bukan lengan asliku, jadi aku masih belum begitu terbiasa untuk menggunakannya. Jadi kalau kau mau menyerangku, arahkan aja seranganmu ke tangan kiriku, kata Demon Lord sangat percaya diri kalau Jin Taikyung gak akan mampu melawannya meski dia telah memberitahukan kelemahannya untuk saat ini. Usai membuang pisau yang menyerang dia sebelumnya, Demon Lord pun bilang, sekarang giliranku yang akan bertanya, apa kau gak mau menyerah aja dengan damai? Sambil memasang wajah aneh, Taikyung membalas, ya, apa kau bisa bunuh diri aja dengan damai? Jawab Taikyung cukup mengesalkan. Kalau begitu cuma ada 1 jawaban, kata Demon Lord yang kemudian menembakkan sesuatu dari jemari kanannya. Taikyung pun yang sadar akan hal itu segera menghindari aura tak kasat mata dengan melompat akrobatiknya. Melihat Taikyung mampu menghindari semuanya, Demon Lord bilang, wow, kau hebat, kau mampu menghindari Egg Palace Ghost Prison Avenger. Seperti yang diharapkan, kau memang punya bakat untuk mengejutkan orang lain. Taikyung yang paham kalau musuhnya bukan kaleng-kaleng segera menambahkan 50 start point masing-masing ke stamina, strength, dan juga agility. Dengan tambahan saat itu, Taikyung melesat dengan kecepatan penuh menggunakan skill One Path of Flame yang meninggalkan jejak api di lantai. Dalam sekejap Taikyung udah berada di hadapan Demon Lord sembari bersiap mengayunkan tombaknya yang membuat sang musuh lumayan tersentak. Ghost Prison Avenger, apa itu? Kata Taikyung yang kemudian melepaskan Heavenly Strike bertenaga, memaksa Demon Lord harus menangkisnya dengan tebasan pedang. Usai adu senjata yang dahsyat tersebut, Taikyung terhempas ke belakang sampai membentur dinding dengan keras. Sedangkan Demon Lord tangan yang memegang pedang berdarah, pedangnya patah. Bahkan lantai pijakan hancur parah akibat adu serangan barusan. Mendengarkan Taikyung gak mau cerita kehebatan serangan barusan datang dari mana, baik itu senjata maupun teknik martial art, Demon Lord pun bilang, sekarang aku tahu kenapa Blood Lord menyebutmu arogan dan juga kenapa dia sangat ingin untuk menghabisimu. Kau itu sungguh berbahaya. Aku udah terkejut melihat Cheongbuk mampu mencapai ranah transcendent di usia semuda itu. Tapi ternyata kau bahkan lebih dari itu lagi. Kau bahkan mampu melukaiku dengan level kultivasi seperti itu. Padahal teknik tangkisan pedangku sangat sempurna. Meski begitu, aku gak mampu menangkis seranganmu barusan sepenuhnya. Padahal itu cuma serangan dari seorang pemuda yang masih berada di ranah peak. Taikyung sesumbar kalau dirinya jauh lebih kuat dari yang kelihatannya. Bahkan dia mengaku kalau dirinya sekuat level transcendent jika yang dinilai cuma dari kekuatannya saja.
Mendengar itu, sembari terus berjalan mendekati Taekyung, Demon Lord pun merespon, level transenden cuma dari kekuatan ya. Apa kau mau bilang kalau kekuatanmu itu melampaui batasan manusia? Tapi kulihat kekuatanmu masih belum seberapa jika dibandingkan dengan orang yang aku kenal. Makanya aku menawarkanmu sekali lagi, gimana kalau kau menyerah aja? Kalau kau bersedia, aku sendiri akan memohon kepada Heavenly Master agar Blood Lord nggak bisa berbuat apapun terhadapmu. Tapi Taekyung langsung mengejek tawaran itu dengan ucapan yang lebih pedas lagi. Eits, bentar. Aku punya ide yang lebih bagus lagi. Gimana kalau kau bergabung dengan murim ortodoks saja? Daripada buang-buang waktu seperti orang bodoh di Dark Heaven atau apalah namanya itu, aku sendiri yang akan mengusulkan kepada Sword Saint agar kau diampuni atas semua perbuatanmu selama ini. Bukannya terprovokasi, Demon Lord malah membalas, ya, kau memang anak muda yang nekat. Tapi jika kau mengharapkan keberuntungan yang sama seperti sebelumnya, sebaiknya kau menyerah saja. Aku tahu betul kalau seranganmu tadi itu adalah serangan pamungkas. Taekyung yang kaget mendengarkan itu mencoba menggertak kalau dia cuma omong kosong seperti gonggongan anjing tetangga sebelah. Tapi Demon Lord sama sekali nggak termakan dengan gertakan tersebut. Dia pun mengaktifkan aura pekat di pedangnya sembari bilang, sayang sekali, jangan sampai kau menyesal nantinya saat nanti akhirnya kau bertemu dengan Blood Lord. Oh ya, orang-orang yang mengatakan itu kepadaku semuanya saat ini sedang menundukkan kepala mereka di hadapan penguasa alam baka. Teriak Taekyung yang kemudian menerjang sekuat tenaga. Seketika Demon Lord mengibaskan pedangnya sehingga aura pekat berbentuk sabit melesat dengan ganas ke arah Taekyung yang menerjang tersebut, sembari melakukan sliding di lantai untuk menghindari tebasan aura itu. Dalam hatinya Taekyung bilang, sial, apa aku harusnya menggunakan one strike aja sejak awal? Enggak, masalahnya aku nggak punya kesempatan untuk melancarkan serangan dadakan. Lagi pula melakukan serangan secara bertaruh bukanlah cara terbaik. Terutama saat ini aku punya orang yang harus aku lindungi. Persis saat Taekyung udah berada di dekat sang musuh, Demon Lord melepaskan 3 aura pedang sekaligus yang menyeret di lantai, memaksanya harus menghindari dengan Black Flip ke belakang. Seiring Demon Lord bersiap melepaskan tusukan auranya, tanpa ragu Taekyung menambahkan 30 start point masing-masing ke agility dan juga strength, sehingga tusukan aura bertenaga dari Demon Lord mampu dia hindari dengan melompat dan bergelantung ke langit-langit penjara. Pastinya ngelihat itu Demon Lord kaget, kok bisa Taekyung jadi lebih cepat lagi tiba-tiba. Dan secara tiba-tiba lagi Taekyung menjadikan langit-langit penjara sebagai pijakan untuk melesat dengan secepat kilat ke arah Demon Lord sembari melepaskan tusukan tombaknya. Spontan Demon Lord memuji upaya Taekyung dan mencoba menahan tombaknya itu dengan tangan kiri yang berlapiskan aura pekat. Namun justru itulah yang ditunggu-tunggu oleh MC kita ini. Persis sebelum tombaknya mengenai tangan Demon Lord, dengan sengaja Taekyung menyimpan tombaknya ke dalam inventory, lalu dalam sekejap turun ke lantai untuk melepaskan serangan yang sebenarnya. Kepada Demon Lord yang kaget ngelihat serangan tipuan itu tanpa ampun, Taekyung melepaskan serangan api andalannya Divine Palm of Fire yang mengenai dada Demon Lord dengan sangat telak. Lalu menutupnya dengan tinju full power dari Flame Extinguishing Divine Fist, tinju api yang menciptakan ledakan api dahsyat yang membuat Demon Lord terhempas keras ke belakang sampai membentur dinding penjara menjadi hancur berkeping-keping. Demon Lord yang terbatuk mendapatkan serangan api sekuat itu bilang dengan dada keheranan, padahal jelas-jelas aku udah memblokir tombaknya itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tombaknya tiba-tiba menghilang? Sembari mendekati sang musuh, Taekyung merespon, sesuatu seperti kejadian aneh, pamer kekuatan, pemberontakan, atau dewa apapun yang kau percaya itu, begitu ya? Apa itu juga alasan kenapa tiba-tiba kecepatanmu meningkat? Tanya Demon Lord penasaran. Bisa dibilang begitu, beberapa nyawa jadi melayang lebih awal. Ya, lagi pula mereka pada akhirnya memang harus mati, kata Taekyung yang membuat Demon Lord kebingungan. Taekyung lanjutin, ini adalah penjara bawah tanah. Apa kau nggak merasakan ada yang aneh di sini? Si kawan itu berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, para tahanan nggak ada di sini.
Mendengar Taekyung mengiyakan, si kawan pun nanya apa Taekyung menggunakan teknik penyerapan terhadap mereka. Taekyung merespon, bisa dibilang begitu sih, berkat itu aku mendapatkan tambahan 80 poin. Puas dengan jawabanku, itulah alasan kenapa penjara udah kosong, menyisakan Cheong Reokma seorang ketika pasukan Demon Lord menyerbu penjara bawah tanah sebelumnya. Taekyung yang udah bosan ngeliat tingkah Demon Lord, dia menjuruh si kawan itu untuk menghentikan acting bodohnya. Berhenti juga pura-pura untuk batuk tanpa ngeluarin darah sedikit pun, kata Taekyung yang membuat Demon Lord tersenyum dengan lebar. Si kawan itu pun bangkit dari duduknya sembari bilang, kau benar, sepertinya aku kurang mahir dalam hal semacam ini. Siapa sangka Demon Lord gak merasakan apapun dari double teknik api Taekyung tadi, karena ternyata dia menggunakan Black Dragon Armor di bawah bajunya. Ngeliat itu, Taekyung mengucurkan keringat dingin dan bilang dalam hati, pantas saja. Itu sebabnya seranganku gak mempan sedikit pun. Sial, kalau seperti ini aku cuma bisa mengandalkan White Flame atau mungkin aku harus mengincar kepalanya secara langsung. Usai memuji Taekyung sebagai sosok yang punya teknik aneh serta semangat juang yang gak tergoyahkan, Demon Lord kembali mengerahkan aura pekatnya dalam jumlah yang jauh lebih besar sambil bilang, gimana pun aku udah melihat semua trikmu, sekarang saatnya giliranku, kata Demon Lord yang kini auranya bahkan menciptakan bentuk sayap pekat. Pastinya Taekyung terkejut ngeliat itu dan bilang dalam hati, sial, dia ternyata jauh lebih kuat dari yang aku kira. Bisa mati kalau begini. Ronde 2 dimulai. Seketika Demon Lord menyerang Taekyung dengan tebasan pedang membabi buta, membuat dia terseret mundur ke belakang setiap kali menahan gempuran pedang itu yang auranya menghancurkan apapun di sekitar. Hingga di satu momen Demon Lord melepaskan satu tebasan pedang full power. Meski Taekyung masih bisa menahannya dengan tombak, dia langsung terpental ke atas sambil memantul beberapa kali di antara langit-langit dan juga lantai penjara. Baru aja Taekyung recovery dari pantulan tersebut, tiba-tiba aura pedang raksasa berbentuk silang yang hampir menutupi lorong penjara melesat dengan gila ke arahnya. Sadar kalau dia nggak punya pilihan lain selain counter attack, namun tanpa ragu Taekyung menyalakan aura api di tombaknya untuk melepaskan serangan terkuat ultimate miliknya, One Strike. Seiring tusukan tombak api pamungkas itu beradu dengan dahsyat dengan aura silang hingga menciptakan ledakan yang menyilaukan mata, spontan alis mata Demon Lord pun melengkung ke atas karena nggak percaya dan juga panik dengan apa yang sedang terjadi. Lorong penjara pun hancur berantakan di segala sisi akibat terkena ledakan yang gila tadi. Dan begitu debu ledakan mulai mereda, Taekyung yang ngelihat Demon Lord masih bisa berdiri dengan tegak kembali menodongkan tombaknya sembari bilang, bangsat kau. Tapi Demon Lord malah merespon, jangan kecewa begitu. Itu teknik yang kuat barusan. Untuk sesaat aku merasa agak ketakutan tadi. Oh ya, kalau begitu aku mau tanya padamu. Kalau aku langsung menggunakan serangan tadi sejak awal, apa aku bisa menghabisimu? Tanya Taekyung penasaran. Demon Lord pun ngejawab, ya setidaknya paling nggak satu lenganku akan putus atau mungkin bagian lainnya. Tapi pada akhirnya tetap kau yang akan mati. Gimana kalau kau akhiri aja perlawananmu yang sia-sia itu sekarang? Meski penuh dengan kucuran keringnya, Taekyung menolak untuk menyerah. Kali ini dia bergerak dengan kecepatan tinggi seakan menciptakan dua klon bersamanya untuk melepaskan tusukan cakar naga dari tiga sisi. Namun tiba-tiba Demon Lord malah hilang entah kemana, membuat Taekyung menebak kalau sang musuh pasti berada di belakang. Maka dia pun kembali mengaktifkan Divine Palm of Fire sembari mencoba menyerang ke arah belakang. Namun serangan itu masih mampu Demon Lord hindari. Dan setelah memuji serangan Taekyung barusan, tangan Demon Lord yang udah kebetulan berada di depan dada Taekyung melepaskan serangan telapak dahsyat yang membuat Taekyung terpental keras ke belakang sekaligus memuntahkan banyak darah segar. Demon Lord yang kemudian kembali mendekati Taekyung bilang sambil tersenyum, kau harusnya bangga karena kau mampu bertahan selama lebih dari 300 detik melawanku yang sedang menggunakan kekuatan penuh. 300 detik? Apa aku harus merayakannya? Tanya Taekyung yang terluka parah. Demon Lord pun menanggapi, karena nampaknya kau gak senang akan kugunakan kata-kata lain. Gimana kalau aku bilang kalau pemimpin sekte Eimei dan juga para elder itu hanya mampu bertahan melawanku selama 500 detik?
Keparat. Pada akhirnya mereka semua udah mati bajingan, kata Taekyung yang saat ini benar-benar kesal. Apalagi semua poin startnya udah dihabiskan juga, termasuk dia juga sedang menderita luka dalam. Bahkan beberapa tulang rusuknya ada yang retak. Ngeliat Taekyung mencoba bangkit berdiri dalam keadaan kesusahan tapi nggak kunjung ngeluarin trik berikutnya, Demon Lord yang dongkol langsung menendang perut Taekyung keras-keras hingga dia lagi-lagi terpental ke belakang membentur dinding penjara. Memang Taekyung mencoba memberikan perlawanan dengan tinju api. Sayang tinju itu terlalu gampang untuk Demon Lord tangkap. Dan setelahnya Demon Lord melepaskan beberapa tinju ke tulang rusuk Taekyung lagi, diikuti dengan mematahkan lengan kanannya yang membuat Taekyung menjerit kesakitan. Mendengarkan si kawan itu menyuruhnya untuk menyerah karena hasilnya gak akan berubah, Taekyung yang makin emosi melepaskan tinju kirinya dengan sisa kekuatannya ke arah luka di bahu kanan Demon Lord. Sayang si kawan itu mampu menghindari serangan tersebut dengan sidestep kilat dan langsung menghajar Taekyung di beberapa titik vital sembari bilang, "Apa kau menunggu bantuan seperti di Henan? Kalau begitu maka kau gak beruntung." Memangnya siapa lagi yang bisa datang membantumu sekarang? Kelantang Sichuan sebentar lagi akan binasa dan mungkin Sursen baru akan mendengar kabar ini 2 minggu lagi. Muridnya saat ini sedang sibuk berjuang dalam keputusasaan juga. Dan kalau bukan mereka, apa mungkin mastermu yang masih belum tersadarkan diri itu tiba-tiba bangun? Kata Demon Lord yang terus menghajar Taekyung berkali-kali tanpa berhenti sebelum akhirnya mendaratkan sebuah pukulan keras ke wajah Taekyung yang membuat matanya memutih sekaligus wajahnya bersimbah darah. Meskipun udah dipukuli separah itu, nyatanya Taekyung kembali siuman dan bersusah payah menahan beban tubuhnya agar nggak terjatuh ke lantai. Ngelihat Taekyung kembali batuk darah dan tubuhnya udah gemetaran gak karuan, Demon Lord pun bilang lagi, gak peduli seberapa lama kau bisa bertahan, hasilnya tetap gak akan berubah. Pada akhir hari ini, Kelantang, Kinchen, Eimei semuanya akan binasa. Dan kalian semua akan... Belum habis si kawan itu bicara, Taekyung yang udah bosan mendengarkan bacotan Demon Lord tanpa ragu menanduk kepalanya ke dagu si kawan sehingga mulutnya berhenti mengoceh untuk sesaat. Tapi kemudian Demon Lord malah tersenyum, mengakui kalau Taekyung benar-benar pria yang berbahaya. Mendengarkan Taekyung bilang kalau dia harusnya meremukkan kepala Demon Lord sejak tadi, si kawan yang kesal akhirnya mematahkan kedua kaki Taekyung, membuat dia terduduk histeris di lantai. Aku akan memanggil Sorcerer untuk mengobatimu nanti. Jadi duduklah sebentar di sana. Aku akan segera kembali. Kalau kau masih hidup nanti, aku akan membawamu ke hadapan Blood Lord. Dan kalau kau udah mati itu juga nggak terlalu buruk, kata Demon Lord yang kemudian melangkahkan pergi karena merasa ada sesuatu yang penting di tempat yang lain. Dengan luka separah itu nggak bisa berdiri sedikit pun lagi, Taekyung yang sekarat mulai putus asa dan bilang dalam hatinya, tamat sudah. Kelantang, Eimei, Kincheng, Cheongpung, Master dan bahkan Tabib Dewa juga harus terlibat dalam persoalan ini tanpa alasan. Maafkan aku semuanya, gak kusangka aku akan mati seperti ini, kata Taekyung yang kini ngelihat notif peringatan kalau player gak akan bisa keluar secara sembarangan. Dan jika mati saat berada di Murim, maka dia juga akan mati di dunia nyata. Di tengah keputusasaan menuju kematian itu, Taekyung masih bersyukur dirinya nggak membawa Mujin dan juga Gibang ke Sichuan. Namun tiba-tiba Taekyung merasa heran karena dia mendengarkan seperti ada sesuatu yang semakin mendekat. Suara apa itu? Apa aku berhalusinasi karena sedang sekarat? Baru aja mengatakan itu dalam hatinya, seketika wajah Cheong Reokma nongol di hadapan Taekyung yang membuat dia cuma bisa melengkungkan alis karena bagian tubuh lainnya udah remuk parah dan gak bisa digerakkan lagi. Sementara itu, Demon Lord terlihat menyusuri lorong yang terus bergetar akibat efek dari pertempuran barusan. Sadar kehancuran penjara bawah tanah itu gak akan lama lagi, si kawan itu menghancurkan pintu sel di mana Fire King berada untuk menemukan item yang dia cari. Setiba di dalam, tiba-tiba sebuah telapak berlapiskan aura menyerangnya secara mendadak. Sayang serangan itu terlalu gampang untuk ditahan. Ngelihat cincin yang dia cari ada di telapak tersebut, Demon Lord pun bilang, jadi kepala klan nggak berbohong ya. Myriad Poison Ring benar-benar ada di sini. Kalau begitu kau pasti tabib dewa itu, bukan? Kau jauh lebih berbeda dari yang kukira. Seorang tabib yang siap menghabisi tanpa ragu-ragu. Sungguh konyol, kata Demon Lord sembari mencabut paksa cincin itu dari tangan Pak Tong.
Usai mengenakan cincin itu di tangannya sendiri, tanpa ragu Demon Lord menendang ulu hati Pak Tong sehingga dia terpental ke belakang, menghantam beberapa barang yang ada di dalam sel itu dengan cukup keras. Puas menghajar tabib dewa, Demon Lord mengaktifkan skill telekinesisnya terhadap Fire King sembari bilang, "Nah sekarang kau akan ikut denganku. Ada seseorang yang ingin menemuimu." Baru aja tubuh Fire King sedikit terangkat, tiba-tiba Demon Lord tersentak karena sesuatu yang bilang dalam hati, "Apa? Jangan bilang tanahnya mau runtuh." Seketika dinding ruangan itu jebol yang membuat Demon Lord tertawa dan dia bilang, "Si monster ini ternyata kau benar-benar seorang monster yang kekuatannya sangat mengerikan." Siapa sangka dinding yang jebol itu akibat hantaman dahsyat dari tombak White Flame yang berputar dengan kecepatan tinggi. BTW, gimana ceritanya White Flame tiba-tiba udah terlempar begitu aja? Oke, kita mundur ceritanya sebentar. Sewaktu Taekyung dihampiri oleh Cheon Reokma, siapa sangka Cheon Reokma untuk terlepas dari selnya, dia sampai memotong lengan kirinya sendiri. Dan begitu dia tiba di Taekyung sambil merangkak, Cheon Reokma menodongkan sebuah kayu tajam ke leher MC kita sembari bilang, "Kau menghabisi tahanan yang lain, lantas kenapa kau mengampuniku?" Taekyung yang nyaris tewas pun ngejawab, "Kau kepikiran ya, sampai-sampai kau rela datang kemari. Jawab aja pertanyaanku. Aku bisa aja menghabisimu sekarang juga," tegas Cheon Reokma kesal. Dengan nada terbata, Taekyung pun merespon, "Sabar aja bentar, gak lama lagi juga aku akan mati. Aku gak mau menghabisimu, aku gak tahu dengan yang lain, tapi setidaknya kau bukan iblis sungguhan. Menurutku orang baik dari faksi demonik lebih baik daripada orang jahat dari faksi ortodok. Kalau aku menghabisi orang sepertimu, aku pasti akan merasa kalau aku gak ada bedanya dengan para bajingan demonik yang lain." Sebenarnya Taekyung sempat ragu beberapa kali. Andai dia menghabisi Cheon Reokma, dia pasti memperoleh banyak sekali XP dan bisa naik level beberapa kali. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, syukurlah aku nggak melakukannya. Lagi pula Demon Lord dari Western Heaven bukan lawan yang bisa aku kalahkan. Batin Taekyung nggak menyesali keputusannya itu. Namun Cheon Reokma malah bilang, "Hah? Orang-orang bodoh yang memperdebatkan hal-hal yang bodoh. Aku udah muak, tubuhku udah rapuh dan juga tua. Meski aku meninggalkan tempat ini sekalipun, aku gak akan mampu bertahan. Tapi kalau itu kau mungkin masih punya sedikit kesempatan yang tersisa," kata si kakek sembari meniupkan semacam energi dari mulut ke tangan kanannya. Sering energi itu terkumpul menjadi seperti bola, si kakek yang udah berdiri kembali bilang, "Aku akan memberikanmu kekuatanku." Meskipun Taekyung menolak, Cheon Reokma tetap memasukkan bola energi itu ke dalam dada Taekyung sehingga tubuh MC kita bersinar dengan aura ki milik sang kakek. Berhubung itu adalah energi terakhir dari Cheon Reokma, seketika kulitnya memucat dan dia pun terhuyung ke lantai sembari bilang, "Sebagai gantinya, kau harus menghabisi Demon Lord dari Western Heaven itu." Itulah kata-kata terakhir sang kakek yang kini menjadi tekad membara bagi Taekyung untuk pertarungan ronde ketiga. Berkat bantuan Ki tersebut, Taekyung mampu mengobati hampir seluruh lukanya. Bahkan terlihat luka internalnya juga sembuh semua. Tulang-tulangnya kembali tersambung sehingga dia bisa berjalan dengan normal ke arah sel Fire King. Ngelihat tabib dewa sampai terluka untuk melindungi masternya, Taekyung langsung menatap ke arah Demon Lord dengan amarah sambil bilang, "Pengunjung gak boleh masuk ke ruangan rumah sakit kecuali kau itu adalah keluarga ataupun muridnya, bangsat." Demon Lord yang terkaget-kaget sampai bergetar ngelihat Taekyung berjalan ke arahnya, bilang dalam hati, seharusnya luka itu bisa menghabisinya seketika. Bahkan dengan puluhan sorcerer tingkat tinggi sekalipun, gak mungkin dia bisa sembuh dalam waktu sesingkat ini. Dia benar-benar monster, sebuah keajaiban sejati. Ngelihat reaksi Demon Lord, Taekyung sengaja mengejek, "Oi, kenapa? Jangan bilang kau terkejut melihatku di sini, bukan? Kenapa kau gemetaran begitu? Apa kau tahu udah berapa lama aku hidup di dunia ini?" tanya Demon Lord yang kembali memegang pedangnya dengan tubuh yang masih bergetar. Mendengar Taekyung bilang kalau dia nggak tahu dan nggak mau tahu juga, Demon Lord pun bilang lagi, "Udah kuduga, sejujurnya aku juga nggak tahu pastinya." "Ah kampret, udah tua bangka pikun lagi," kata Taekyung sembari merentangkan tangannya agar White Flame yang terkubur di dalam tumpukan batu kembali kepadanya. Mendengarkan Demon Lord masih aja ngebacot kalau dirinya lebih memilih untuk mati daripada bosan menghitung usianya, Taekyung yang udah menggenggam White Flame-nya kembali bilang, Ya, kalau begitu kenapa kau nggak mati sekarang aja?
Serius, aku benar-benar akan berlutut dan memohon itu kepadamu kalau kau mau. Demon Lord yang udah mengaktifkan aura pekatnya lagi menjawab dengan wajah licik. Maaf, tapi aku merasa lebih bahagia saat ini daripada sebelumnya. Sama seperti saat aku bertemu dengan Heavenly Master dulu. Bertemu denganmu benar-benar membuat hariku menjadi sempurna. Aku punya satu permintaan untukmu. Cobalah bertahan selama yang kau bisa, kata Demon Lord, yang kemudian melompat tinggi ke atas dengan aura petir yang gila menyambar dari pedang miliknya. Secara bersamaan juga, Taikyung ikutan lompat mengerahkan aura api panasnya ke tombak sembari bilang, kalau begitu aku juga akan meminta satu hal kepadamu. Cobalah mati secepat yang kau bisa. Akhirnya pertarungan ronde ketiga dimulai. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah final battle yang akan berlangsung sebentar lagi antara Taikyung dan juga Demon Lord? Saksikan terus alur cerita paling jos ini hanya di channel Vocozer Anime dan stay update.